Halo Oke. Bu Fika, Assalamualaikum Bu Fika. Waalaikumsalam. Halo juga Pak Alam. Lama sekali ya nggak ketemu Iya, akhirnya ini. iya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu Fika. Ini Sepertinya sibuk sekali ya Pak. ya lumayan lah. Ini kebetulan saya ada kesulitan. Saya minta waktu Bu Fika. Kira-kira punya waktu enggak Bu? Pasti. Kira-kira sebentar Saya lah. akan kasih waktu. Ya walaupun cuma sebentar tapi saya kasih lah. Apa Ya, sih yang enggak? gitu ya. Ada masalah apa Pak? Ini kebetulan Tumben nih. masalah di apa ya tugas sehari-hari sih Bu sebenarnya. Nggih. Masalah anak itu loh. Jadi ini saya pengen curhat sama ibu Oke, saya. boleh. Nanti dengan obrolan ini kan kita bisa apa ya membuka kebuntuan saya itu loh Bu. Jadi Iya. ini tadi ada anak, Hmm. kemudian anaknya itu dia itu orangnya apa ya Bu, kayak cuek gitu loh. Ketika Oke. diajak, nah ini nggak mau gitu, kayak cuek banget gitu. Nah, saya juga bingung itu ngadepinnya ini gimana ini ya gitu. Makanya saya ingat sama Bu Vika, oh saya nelpon Bu Vika aja lah gitu. Barangkali kita punya solusi Bu nanti Bu. Oke. Ini kira-kira maksudnya cuek susah diajak untuk apa ya Pak Alam? Ya dalam pembelajaran itu susah Bu dia. Mau diajak Hmm. komunikasi juga susah, mau misalkan tugas itu ya dia seenaknya sendiri gitu loh. Jadi Oke. acuh gitu sama pelajaran itu acuh gitu. Jadi saya Nggih, gitu, baiklah. diapakan ini anak ya gitu. Mau Nggih, saya nggih. apakan itu anaknya orang kan gitu. Oke. Nah, kira-kira nih, Hmm. berarti kan saya udah dapat gambarannya nggih, Pak Alam punya murid yang mungkin dia cuek, susah untuk diajak dalam hal mungkin mengerjakan tugas, saat komunikasi dan lain-lain. Eee, nah kira-kira setelah ini kita mengadakan pembicaraan ini, tujuan Pak Alam tuh pada akhirnya mungkin, yang mau didapatkan apa ya? Sebenarnya saya mau melihat anak ini seperti anak-anak yang lain tuh. Jadi dia itu ya aktif, normal gitu loh. Kalau misalkan dia ada kesulitan juga mau tanya, kalau misalkan Hmm. dia dalam arti dia nggak mau, misalkan katakanlah gini lah, katakanlah Pak materinya itu saya nggak suka atau Pak gayanya belajar saya nggak suka, Hmm. gitu kan ngobrol gitu loh, Oke. ngomong. Tapi ini anaknya kan nggak mau seperti itu. Gitu. Jadi harapannya bisa komunikatif ya Pak. Tidak hanya Mhm, diem aja, kita nggak tahu ini maunya apa sih ini anak, mhm, gitu nggih. betul. Nah nah selama ini yang sudah Bapak, apa, lakukan itu kira-kira apa? Apakah sudah mengidentifikasi kenapa anak ini pendiam, tidak bisa komunikatif, mungkin sudah pernah ada pendekatan dan lain-lain? Kalau kemarin pernah saya adakan ya riset kecil-kecilan lah Bu tentang Mhm, anak ini. Khusus anak ini saya riset. ya. Ketika di rumah itu saya lihat satu memang orang tuanya itu yang bapaknya itu galak, yang Mmm, ibunya itu terlalu lembek. Jadi kalau sama oh, ibunya dia menindas, kalau sama bapaknya dia tertekan gitu. tertekan. Terus kemudian kalau di sekolah itu sementara ini yang saya lihat itu karena dia tuh nggak ada kemauan gitu, nggak ada motivasi untuk belajar gitu. Jadi kayak nggak seperti nggak punya tujuan gitu. Saya lihat seperti Mmm, itu sih Bu. Tapi anak ini sebenarnya bakatnya ada di seni dia. oh Kakaknya di seni. Gambar, tapi seneng dia. Senangnya kadang tuh gambar-gambar gitu. Tapi ketika kemarin saya coba kamu eh, pakai diferensiasi kan kita pakai Mmm. diferensiasi kemudian coba kamu aktualisasikan pemahamanmu dalam bentuk gambar ya nggak jalan tapi kalau dia gambar sendiri ya baik sebenarnya bagus Oh, gambarnya oke. itu jadi saya Berarti hmm, sebenarnya faktor utamanya itu dari keluarga nggih? Karena mungkin dari si bapak keras, dari ibunya mungkin lembut. Jadi kayak dia yang satu takut, yang satu dia menindas, akhirnya efeknya di sekolah seperti itu. Nah, mungkin, eee, Pak Alam mungkin kira-kira setelah melakukan pendekatan atau yang lain-lain tadi riset kecil-kecilan, posisi sekarang ini si anak pada skala berapa sih kira-kira? Dan nanti harapan ke depannya itu menjadi berapa gitu? kalau sekarang ini kalau saya bandingkan dengan level teman-teman yang lain ya
Ya kira-kira dia cuma di angka 4 atau 3 lah untuk sekarang ini, karena memang betul-betul pasif sekali anak ini. Jadi harapan saya ya nanti ada progres, peningkatan gitulah, katakanlah bukan enggak sampai ke level yang terlalu tinggi, mungkin 8 atau 7 ya sudah bagus. Udah bagus ya. Ada yang penting ada peningkatan. Nah, kira-kira nih rencana Pak Alam yang akan dilakukan supaya ada terjadi peningkatan suatu progres yang tadi skalanya dari 3, syukur-syukur bisa menjadi 7 atau bahkan 8. Mungkin Pak Alam akan melakukan tindakan apa itu kalau untuk si anak ini? Rencana saya itu karena ini kan faktornya kan faktor kejiwaan sepertinya ya. Jadi rencananya mau saya konseling dulu. Saya pastikan dulu juga apakah dia di rumah merasa tertekan dengan orang yang bapaknya tadi dan dia yang pelampiasan ke ibu tadi, atau praduga saya mau saya validasi dulu lah ketika nanti anak ini mau saya panggil, terus kemudian saya konfirmasi ke hal-hal yang tadi. Kalau misalkan memang faktor itu dari rumah, mungkin restitusi itu bisa ya, bisa saya saya terapkan ke anak ini. Tetapi kalau untuk masalah dia tidak terlalu berminat dengan pembelajaran, saya masih berasumsi sekarang ini bawaan dari rumah dulu memang. Karena dia memang gambarnya bagus. Kalau dia memang nanti pakai diferensiasi itu kan saya kira nanti juga dia minat dulu kan. Kalau sudah minat, otomatis dia nanti bisa mengikuti lah. Menurut saya seperti itu sih, Mbak. Berarti itu rencananya ya, rencana Pak Alam seperti itu. Nah, kira-kira dari rencana yang sudah dibuat nih, mulai di planning, ada hambatannya nggak sih, Pak? Kemungkinan? Hambatannya itu yang pertama, yang paling kadang untuk buat saya ragu itu sebenarnya gini. Si anak ini kalau ketika saya panggil itu sulit sekali. Misalnya saya ajak ke kantor gitu, sulit sekali. Jadi hambatan yang paling terbesar di itu. Kalau di SD juga sebenarnya kan ada hambatan lain, tetapi saya kira nggak terlalu signifikan lah. Di SD itu tidak ada guru BK. Jadi mau tidak mau ya harus saya selesaikan sendiri dari guru kelas atau bahkan nanti dari guru lain. Tetapi kan lebih kenal ke guru kelas. Jadi mau saya tangani sendiri dulu lah. Oke. Oh gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah tadi kan sudah ada rencana dan sudah tahu kemungkinan hambatannya. Nah, rencana berarti Pak Alam akan mentreatment anak ini sendiri ya karena sebagai guru kelasnya. Kira-kira apa tidak perlu butuh bantuan dari rekan yang lain gitu, Pak? Supaya mungkin lebih memudahkan. Saya juga punya asumsi seperti itu sih Bu sebenarnya. Karena saya kan laki-laki, anak ini laki-laki. Barangkali dia itu kepengen laki-laki yang seorang ayah yang lembut, saya bisa melengkapi. Tetapi ketika ingin ibu yang tegas, mungkin kan saya tidak bisa. Jadi saya tetap butuh bantuan sebenarnya. Ada teman saya yang kebetulan memang orangnya itu ke ibu-ibuannya itu tinggi. Rencana saya mau minta bantuan ke ibu itu juga. Barangkali tidak dapat di saya, dapat di ibu itu tadi. Sepertinya begitu Bu rencana. Dan kira-kira itu mau dilaksanakan kapan ya Pak? Rencana mau saya eksekusi hari Rabu Bu. Kebetulan hari Rabu itu jam saya kan jamnya kosong. Kemudian anak-anak itu mungkin kan bisa bisa keluar, terus saya suruh di kelas aja, duduk di kelas dulu, karena saya panggil ke kantor itu sulit. Jadi ketika anak-anak yang lain keluar kan saya bisa ngobrol dengan si anak ini nih. Rencananya besok Rabu sih Bu, mau segera saya itu. Jadi dalam waktu dekat ini ya Pak, sesegera mungkin ya untuk dilaksanakan planning yang sudah dibuat. Dan mungkin dengan bantuan tadi ya dari rekan sejawat yang lebih keibuan, karena ini kan anak laki-laki ya, siapa tahu nanti bisa lebih terbuka, lebih bisa komunikatif. Oke, terus kira-kira nanti untuk tindak lanjut ke depannya gimana ya Pak? Apa yang mau dilaksanakan supaya dari langkah awal ini tetap bisa berjalan, bisa komitmen sampai nanti sehingga tidak ada terjadi
hal yang serupa lagi? Sepertinya saya juga butuh bantuan orang lagi sebenarnya, Bu. Kalau bisa sebenarnya kepala sekolah kan tidak mengganggu kelas lain. Sebenarnya untuk mengamati. Ketika saya sendiri mengamati fokus ke anak ini kan saya bisa saja mengabaikan anak-anak yang lain kan. Jadi agar saya bisa konsisten untuk mengontrol si anak ini tingkat emosionalnya bagaimana, ada perkembangan atau tidak. Kalau saya sendiri mungkin juga kurang valid. Jadi harapan saya ada bantuan satu orang lagi sih sebenarnya. Oke. Membantu saya sebenarnya. Oke. Kira-kira itu mungkin butuh berapa lama ya Pak untuk benar-benar bisa berhasil sampai skalanya yang Pak Alam tadi harapkan bisa sampai 7 atau 8? Saya punya keyakinan begini, Bu. Ketika anak ini sudah kita handle, kita pegang, mungkin dia bisa cepat. Karena proses kayak seperti yang saya katakan tadi, ketika dia memang membutuhkan sosok ibu yang tegas sebenarnya. Begitu ditindas itu bukan lemah gitu. Barangkali bisa seminggu, 2 minggu dia langsung bisa kembali ke porsi semula normal seperti anak-anak yang lain. Harapannya sih cepat, Bu. Jangan lama-lama. Kalau terlalu lama nanti efeknya luar biasa. Betul. Efeknya susah di guru, susah di anaknya juga ya, Pak. Betul. Yeah. Oh, begitu. Jadi intinya secepatnya dan jika dalam waktu durasi seminggu atau 2 minggu pun mungkin bisa tereksekusi dengan baik ya, Pak. Saya yakin bisa, Bu. Saya yakin bisa. Nanti kalau sudah ketemu kuncinya, ya itu karena bukan menurut saya sih bukan mungkin dia cuma pelampiasan juga dari rumah ketika menghadapi bapak yang galak. Dia ingin bapak yang agak slow, kemudian punya adik saya misalkan, saya fasilitasi gitu, terus kemudian ingin ibu yang tegas, punya ibu. Nanti dia gambar, kalau misalkan di sekolah pelajaran ini sulit, tidak usah sulit-sulit gambar gitu, saya kira kan sudah lengkap gitu ya. Menurut saya sih harusnya bisa sih, Bu. Harusnya bisa nggih. Karena sebenarnya ini masalah juga enggak yang signifikan urgent banget gitu ya. Betul. Tetap bisa diselesaikan, tapi tadi memang butuh kolaborasi juga ya Pak. Mungkin jenengan sebagai guru kelas, tadi ada rekan sejawat yang lain juga mungkin ada kepala sekolah nggih. Yang membantu ikut memantau juga. Betul. Oke Pak Alam. Ini karena mungkin waktunya agak terbatas ya Pak. Mungkin saya pengen tahu kira-kira setelah kita ngobrol seperti ini gimana Pak? Saya jadi kayak terbuka, Bu. Tadi kan saya sempat buntu ini kepala. Mau tak apakan anak ini gitu. Mau saya apakan itu anak orang kan. Kalau tidak saya tangani juga anak orang. Jadi saya agak dilema ya Pak. Mau salah nggak B salah juga. Ini saya harus bagaimana gitu. Jadi tadi buntu, tapi setelah ngobrol sama Bu Ika ini kayaknya, ini terang nih depan nih, kita tinggal eksekusi lah kan, kita tinggal lihat hasilnya gitu kan besok. Saya bagaimana, tapi paling tidak ada jalan lah Bu. Saya agak terang nih jalannya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa lah Bu. Dan saya yakin amin. Harus bisa lah. Pak Alam tuh pasti bisa lah. Kalau udah punya keinginan tuh insya Allah inilah. harus Lalu iya. Makanya ini semoga dengan obrolan ini bisa sedikit mungkin Pak Alam sendiri yang menemukan ada masalah yang menemukan solusinya juga, dan pada akhirnya nanti memang bisa tahu apa yang mau dilakukan dan komit akan hal itu. Dan apa yang sudah Pak Alam sampaikan tadi sebenarnya luar biasa, sudah bagus dan menurut saya sudah tepat juga, dan tinggal eksekusi aja nih, tinggal ayo gitu. Nah itu yang tinggal actionnya aja. Apalagi ditambah keyakinan ya Bu ya. Betul sekali. Tapi sebelumnya terima kasih banyak Ibu Beka sudah meluangkan waktu untuk saya. Dengan waktu yang terbatas tapi masih bisa kita ngobrol lah. Udah lama kita juga gak ngobrol gitu. Betul sekali. Terima kasih juga Pak Alam udah ini sempat ngobrol juga, karena saya juga tahu jenengan luar biasa sibuknya minta ampun, dan kita bisa bersua seperti ini. Next kita sambung lagi deh, kapan-kapan kita bikin janji.
Siap, gitu. Bu Vika. Terima kasih banyak Ibu Vika. Oke. Semoga sehat selalu, Bu. Nggih, sama-sama Pak Alam, jenengan juga sehat selalu nggih, Ya, tetap semangat, semoga siap. masalahnya cepat selesai. Amin, amin, amin. Siap, siap. Terima kasih Nggih, banyak. Terima kasih. nggih. Sama-sama Asa- Pak Alam. Oke. Nggih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Oke.